Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Mengawali hari ini, Kamis 28 Desember 2023, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru bagi kami bertobat dan kembali kepadamu. Kesempatan yang baru untuk sekali lagi mengalami kasih setiamu. Sekarang kami menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga Roh-Mu yang kudus berkenan menolong kami, agar hati dan pikiran kami bersih, sehingga kami boleh beroleh karunia untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 1. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penghujung tahun 2023 sudah semakin dekat. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tentu ada banyak orang mulai melakukan evaluasi dan membuat resolusi baru untuk tahun yang baru. Apakah saudara-saudara juga melakukannya? Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang bisa membuat hati kita bahagia? Mazmur 1 mengatakan, yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman atau kehendak Tuhan. Orang yang paham betul apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang perlu dihindari, dan apa yang harus dilakukan agar berhasil melakukan firman atau Taurat Tuhan itu. Memahami dan melakukan kehendak Tuhan tentu bukan perkara yang mudah, karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita bisa saja gagal paham, sehingga pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan atas hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan pikiran kita, yang tidak mampu kita cerna. Kita juga bisa tetap tidak melakukan kehendak Tuhan itu, padahal kita sudah paham apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Banyak orang suka mengikuti kebaktian, suka berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi belum tentu mau melakukannya melalui hal-hal konkret dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Matius 7 ayat 21. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk dapat memahami
dan melakukan kehendak Tuhan? Mulailah dengan niat yang sungguh-sungguh di dalam hati. Niat yang sungguh di dalam hati. 1 Tawarik 28 ayat 9 berkata, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini adalah pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo anaknya sebelum ia meninggal. Raja Daud berpesan agar Salomo memiliki niat yang sungguh di dalam ketulusan hati, agar Salomo dapat mengenal dan beribadah kepada Allah ayahnya. Tentu ayat ini juga ditujukan bagi kita, umat yang dikasihinya pada masa kini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setialah kepada Tuhan, maka Ia akan menuntun kita untuk memahami kehendak-Nya dan memampukan kita untuk melakukannya dengan penuh syukur. Apa yang bisa membuat hati kita bahagia? Melakukan kehendak Dia yang menciptakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami karena kami sering tersesat di dalam kehidupan kami. Namun kami ingin setia kepadamu di sepanjang kehidupan kami. Tolong kami di dalam kami menjalani kehidupan yang baru di hari ini, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan, kami bisa dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukan tugas pelayanan kami dengan baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah kasih itu mampu kami hidupi dan kami nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, dalam hal-hal yang kecil yang bisa kami kerjakan, yang bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hari ini kami mampu hidup di dalam kasih kepadamu, kepada sesama, bahkan kepada seluruh alam di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat memasuki hari yang baru, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.